kendala atau tantangan utamanya menanam cabai sendiri itu apa menurut pengalamannya Pak Bibit? Tantangan yang paling sering dirasakan oleh petani-petani cabai itu apa saja? Umumnya mayoritas yang ditanam di Parang, khususnya di Desa Ngelopang itu yang disukai itu jenis keriting, Pak, cabai keriting. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, saat ini saya berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Parang. Ada apa sih di Parang? Di salah satu kecamatan bagian selatan Magetan ini, para petaninya, khususnya petani cabai, masih mampu bertahan di tengah gempuran serangan virus kuning yang sudah menjadi kendala utama di sentra-sentra penanaman cabai di Indonesia. Bagaimana? Masih mampu bertahan? Ternyata salah satunya adalah penggunaan atau pemilihan varietas cabai yang tahan terhadap serangan virus kuning. Nah, saat ini saya sudah bersama Bapak Bibit Mustafa. Beliau merupakan salah seorang petani cabai sekaligus tokoh tani, petani kunci, dan juga ketua Gapotan di Desa Ngelopang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan beliau, membahas seputar perkembangan dunia percabaian, terkhusus lagi di daerah Ngelopang dan sekitarnya, dan bagaimana mereka masih tetap tenang bercocok tanam cabai ini walaupun di tengah cekaman kondisi lingkungan dan serangan virus yang semakin merajalela. Agar obrolan kita lebih gayeng lagi, saya juga ditemani oleh dua narasumber yang lain. Yang pertama, sebelah kiri Pak Bibit ada Mas Panca. Mas Panca ini merupakan agronomis atau petugas lapang PT Bisi Internasional Tbk untuk area Magetan. Kemudian yang paling ujung ada Mas Heru. Nah, kalau beliau ini merupakan marketing eksekutif PT Bisi Internasional Tbk untuk Karesidenan Madiun, Jawa Timur. Nah, langsung kita sapa bareng-bareng. Yuk. Nah, selamat datang nih Pak Bibit, Mas Panca, saya panggil Mas ya. Oke. Mas Panca, Mas Heru, nom-nom Pak. Oke. Kalau kita sudah agak setengah ke atas ya Pak. Iya. Kalau ini saya panggil Pak. Ya, itu saya panggil Mas saja. Gimana kabarnya Pak Bibit? Sehat? Baik sekali, sehat. Alhamdulillah. Paling yang penting sehat ya Pak. Oke. Selamat datang di podcast Pojok Pak Kumis. Nah, ini namanya podcast Pojok Pak Kumis. Nanti kalau hostnya sudah tidak kumisan, berarti bukan Pak Kumis Pak. Gimana kabarnya Mas Panca, Mas Heru, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Selamat datang juga di podcast kesayangan kita. Kebetulan Mas Heru, Mas Panca, kita kali ini akan mengorek keberhasilan atau kesuksesan dari seorang tokoh petani kunci, ya juga ketua Gapotan, juga apa ya, yang bisa mengembangkan potensi untuk apa daerahnya. Ya, kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Pengalaman beliau sepertinya yang info yang saya dengar itu banyak sekali Mas, terutama di dunia percabaian. Kita ngobrolnya nanti seputar dunia percabaian secara umum. Yang kalau saya lihat gini Pak Bibit, awalnya saya kan dari jauh Pak ya, masuk mau ke sini itu kan belok Ya, naik turun gitu Pak. Ya. Di
kayak di perbukitan gitu Pak ya? Iya betul. Sepanjang perjalanan itu kalau nggak salah itu memang lahan-lahan pertanian gitu Pak Ubed. Nggih, betul. Itu kira-kira yang untuk secara umum Pak Ubed, maaf Pak Mas Heru ya, Mas Panca, saya ke Pak Ubed dulu deh. Baik. Karena kita itu mau apa ya, orang Jawa bilang itu mau ngangsu kawruh. Ngangsu kawruh mau. Karena kita mau apa ya, berbagi cerita, barangkali nanti obrolan kita itu bisa menjadi inspirasi bagi petani-petani cabai yang lain. Sebelum kita ngobrol cabai Pak, saya lihat tuh di perbukitan di daerah Parang dan sekitarnya sampai ke Ngelopang sendiri itu kan naik turun bukit, belak-belok itu luas sekali. Itu memang Pak ya, untuk rata-rata untuk tanaman pertanian, dunia pertanian ya Pak ya? Iya betul Pak, khususnya pertanian. Pertanian, jadi kalau seperti pabrik itu nggak banyak nggak ada? Enggak, cuma beberapa kalau usaha pabrik. Berarti umumnya petani semua. Petani ya? Mayoritas lah Pak. Okay. Termasuk Ngelopang sini Iya, Pak? betul. Betul, berarti ini benar Desa Ngelopang ya Pak ya? Iya, Desa Ngelopang, Kecamatan Parang, Kabupaten Parang, Magetan. Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Kemarin kita juga di edisi sebelumnya dengan pembahasan materinya juga komoditasnya cabai juga, tapi ada di daerah sana Pak, daerah Kulon Progo Pak sana. Saya lihat tuh nggak kalah Pak dengan sana itu potensinya. Kira-kira kalau yang ini Pak di Ngelopang sendiri Pak, ini bukan Parang ya, itu kira-kira yang untuk lahan pertanian itu luasan secara umum berapa nih yang dipakai untuk pertanian? Sekitar 450 hektar Pak. 450 hektar? Iya, keseluruhan. Luar biasa ya, tidak biasa di luar ya? Iya. Dari 450 hektar itu ditanami berbagai komoditas atau cabai semua? Ada dua komoditas Pak, jadi tanaman pangan dan tanaman horti. Berarti ada dua jenis komoditas ya betul. Kalau yang tanaman pangan sendiri apa Pak? Tanaman pangan itu sendiri adalah tanaman padi. Untuk dikonsumsi dan untuk jagung. Padi bisa ya di bisa, sini? Bisa. Ada Area pembiran? ada. Kebetulan ada irigasi dua titik itu aktif. Pakai sumur atau dam. Berarti pakai pengairan alami lah. Alami ya. Oke. Berarti ada padi, jagung, juga ada jagung. Ini lahannya lahan memang persawahan atau ada yang masuk ke, biasanya ada perhutani atau hutan itu ada? Ada, kebetulan kan ini yang saya kelola, saya kelola itu adalah kebetulan lahan hutan dan lahan desa khusus untuk pertanian. Jadi dua sisi ya. Oke, berarti di naungan perhutani di dan sendiri. Di Ngelopang berarti sendiri. untuk tanahnya itu bisa ada di lahan yang persawahan untuk umumnya. Betul. Ada juga yang dari perhutani ya. Lahan hutan. Dikelola bersama masyarakat. Bersama masyarakat. Ya. Kalau nggak salah singkatannya apa ya Pak? LMDH ya Pak ya? Iya betul. Lembaga Masyarakat Daerah Hutan. Ya. Oke, itu nah dengar mudeng ora Mas? Mudeng ya? Nah, mudeng ya banget ya Pak ya. Mudeng. Kalau di luar perhutani kan biasanya Gapoktan, KTNA, namanya semacam-macam ya, gitu itu ya. Poktan dan sebagainya. Kalau di perhutani kan ada LMDH, ada KTH ya betul. Kelompok Tani Hutan dan sebagainya. Berarti ada mengelola dua ini ya Pak. Iya. Di bawah naungannya jenengan kan kebetulan jenengan juga Gapoktannya kan. Iya betul. Okay. Dari Pak, kalau yang dari luasan, maaf loh Mas Panca ya, Mas Heru ya, sementara sebagai penonton dulu deh. Ya, kita mendengarkan beliau ini memberikan informasi yang berharga bagi kita ya. Kembali lagi ke 450 hektar itu kan luasan yang sangat luas sekali menurut saya kan Pak kan. Apalagi ada tanaman pangan, ada tanaman horti ya Pak ya. Kalau tanaman horti sendiri Pak, itu apa komoditasnya yang biasa ditanam petani? Khususnya untuk tanaman horti itu kita menanam cabai Pak. Cabai kita pilih cabai. Mayoritas cabai Pak. Mayoritasnya cabai ya. Iya. Yang di luar tanaman pangan ini selain petani yang nanam cabai itu ada komoditas horti yang lain nanam? Ya, minim. Khusus ada, ya? cabai tapi ada tapi minim. Hanya selingan Iya, selingan ya. Kacang panjang mungkin, terus timun,
terong ngoten niku. Ada juga ya. Ada. Tapi nggak terlalu banyak. Jadi fokusnya mayoritas ke cabai. Cabai apapun ya. Iya, cabai apapun secara umum. Karena kita membicarakan secara umum. Kemudian kalau musim tanamnya sendiri Pak, musim tanam yang horti yang saya maksud ini, kita bacanya horti bukan yang tanaman pangan tuh, apa sepanjang tahun tanam cabai atau musim-musim tertentu saja, di musim penghujan atau kemarau atau bagaimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Baik, ini kebetulan di daerah Ngelopang ini kan lahannya lahan kering kebanyakan ya Pak ya. Ada hujan? Ada hujan. Oke. Jadi musim yang tepat untuk menanam cabai, khususnya cabai itu adalah di bulan-bulan 10, 11, 12 itu sudah Oktober lah, Oktober, November, Desember. Sudah mulai tanam. Ya, kebetulan itu kalau di sini musim tanam satu Pak, musim tanam MT1 ya betul. Oke. Gitu. Terus lanjut lagi nanti di MT kedua. MT kedua Itu biasanya di bulan awalnya di bulan apa ya, Januari atau ya, Februari Pak, ya. maksimal Februari. Berarti MT2 ya berarti. 2. Kalau kemarau tidak ditanami ya atau kosong atau kita apa? pindah ke Pak, komoditas lain yaitu tanaman pangan. Yang lebih, khususnya jagung. Yang lebih tidak membutuhkan air terlalu banyak tapi kita bisa berproduksi. Oke. Berarti tidak sepanjang tahun gitu ya. Betul. Jadi musiman. Betul. Ya, betul. Jadi musim penghujan ya, biasanya kan musim penghujan pertama, ya kedua. Kalau dari Mas, saya tanya ke Mas Panca deh, sehubungan dengan musim ini. Memang cabai secara umum itu lebih bagus ditanam di musim penghujan atau di musim kemarau atau dua-duanya bagus Mas Panca? Untuk yang paling bagus memang intinya tidak terlalu kekurangan air. Jadi untuk komoditas cabai sendiri memang tidak suka dengan air yang banyak. Tetapi juga cukup. Membutuhkan. Jadi cukup. Oke. Makanya ini kembali ke lahan di Ngelopang ini kan lahan perbukitan ya Pak ya. Betul. Tentunya kalau ada hujan deras apapun kan dia langsung habis hilang, iya betul. Sehingga tidak tadi sesuai dengan informasinya Mas Panca, bahwa air tidak terlalu menggenang di situ kan, sehingga cabainya lebih bagus gitu ya. Bagus. Kalau Mas Heru di daerah Madiun Karisdian Madiun secara umum termasuk Magetan ini, kalau cabai memang di sentra-sentranya di mana saja Mas selain Magetan? Kalau untuk cabai sendiri untuk area Madiun itu hampir di semua daerah itu ada Pak. Di semua kabupaten? Ya, meliputi mulai dari Ngawi, Madiun, Magetan, Ponorogo sampai ke Pacitan. Banyak juga ya sentra? Karena kan yang kita tahu kan cabai itu juga komoditas utama lah. Ya andalan lah ya? Andalan. Betul. Nah, jadi untuk penanamannya itu di semua area itu tanam. Pasti ada ya? Walaupun secara luasan berbeda-beda. Ya, kalau di tempatnya Pak Bibit tadi kan secara umum itu 450 itu. Ya. Kembali ke Pak Bibit, dari 450 hektar untuk lahan pertanian yang di Ngelopang ini, untuk horti sendiri, cabai sendiri Pak khususnya, ya kebutuhan pertanian untuk tanaman itu kira-kira berapa luasannya Pak? Untuk cabai sendiri? Sekitaran 300-an hektar Pak pada musim tanam itu. Berarti banyak ke hortinya dibanding ke tanaman pangannya ya? Iya betul. Antara 450 ini ya? Iya. Berarti separuh lebih katakanlah petani horti lah gitu ya? Iya betul. Petani horti dan komoditasnya cabai. Kalau cabainya sendiri yang ditanam oleh umumnya petani Ngelopang sendiri itu jenisnya apa? Rawit, keriting atau cabai besar Pak umumnya? Umumnya mayoritas yang ditanam di Parang khususnya di Desa Ngelopang itu yang disukai itu jenis keriting Pak, cabai keriting. Kalau bisa diceritakan kenapa ada rawit benar ya Pak ya? Rawit, keriting dan besar ya? Besar. Kenapa kok yang dipilih keriting itu alasannya apa Pak? Karena dalam perawatan itu lebih mudah Pak. Tapi juga ya ada yang tanam jenis rawit, besar ada tapi presentasinya cukup sedikit. Jadi mayoritas itu petani Ngelopang di sini nanamnya keriting. Cabai keriting. Walaupun ada cabai yang di luar keriting, tapi pada intinya banyak yang petani cabai gitu. Kemudian yang saya tanyakan sendiri Pak, sehubungan dengan Pak Bibit lah. Ya Pak Bibit sendiri,
sejak bertani itu mulai kapan? Bertani, terjun ke dunia pertanian. Dunia pertanian, ya. Gini Pak, sebelumnya saya akan menekuni dunia perhotelan. Oh, belum tani ya? Belum. Oh, jadi belum tani. Belum kita bisa belum bisa tani. Ini Mas Heru, Mas Panca. Jadi saya ceritakan dulu, sedikit ya, untuk motivasi ya Pak ya. Ya. Sebelumnya saya pernah merantau di luar pulau ya Pak, di Kalimantan. Kalimantan Timur, Bontang. Dapat perawan Kalimantan. Enggak. Ada lagunya kan? Perawan Kalimantan. Lu ke Kalimantan. Bontang ya Pak? Ya di Bontang, Kalimantan Timur, di dunia perhotelan Pak. Di sana karena faktor keluarga, orang tua tidak ada yang ngurus atau melihara ya. Jadi kami putuskan keluarga kami hijrah kembali ke kampung. Oh, mohon maaf saya potong. Berarti ketika boyongan ke Kalimantan ya, betul desa itu sudah berkeluarga? Sudah. Oh, sudah. Punya anak waktu itu? Belum. Berarti sudah nikah. Nikah, tapi diajak ke sana. Terus cari kerjaan di sana. Iya, betul. Di perhotelan. Di tahun berapa, Pak? Di tahun 1996-an, Pak. Udah lahir belum nih? Oh, sudah ya? Udah lahir? Kok cilik? Baru 1 tahun ya. Saya kira lahir tahun 2023 ini. Badannya kecil. Oke, sejak tahun itu Pak Bibit dan istri hijrah ke Kalimantan. Mengembara, cari rezeki di rantau lah. Gitu, ya. Akhirnya di sana kita sesuai background saya, karena background saya perhotelan, jadi kita cari kerjaan atau pegangan untuk hidup yaitu di dunia hotel. Dulu sekolahnya memang backgroundnya di perhotelan, sehingga cari yang ada peluang lebih banyak di luar Jawa dibanding di Jawa sendiri. Ya, untuk persaingannya ya Pak ya, masuk akal juga Mas. Walaupun backgroundnya itu perhotelan, misalkan cari di Jawa atau di Jawa Timur, udah banyak saingan ya Pak ya. Banyak saingan, betul. Misalnya belum ada. Ya. Istri diajak yang mau? Nggak mau. Harus mau lah Pak ya. Kalau enggak nanti dapat pawang Kalimantan tadi. Iya. Malah di sana ibunya nangis di mana ya. Kebetulan belum punya anak ya Pak ya. Iya betul. Oh, masih bisa lah santai ya. Sekalian sambil honeymoon. Honeymoon. Oke, itu berapa tahun Pak di kerja di perhotelan? Ya sekitar 17-an tahun lah Pak. Di hotel itu? Di hotel. Tapi kita resign dari perhotelan itu tahun 2004, terus 2005 kami sekeluarga pulang kampung ke Desa Nglopang. Jadi di Desa Nglopang ini kami vakum Pak, tidak bisa bekerja. Dari balik pulang ya, betul. Pulang kampung dari Kalimantan itu tadi sampai tahun itu nganggur lah saya katakan. Nganggur sekitar 2 bulan, cuma cukup bantu orang tua dan keluarga lah, karena kan ibu kami kan tinggal di Nglopang ini sendirian Pak. Oh, jadi anak-anaknya juga merantau kemana-mana, jadi kita punya inisiatif keluarga kecil kami untuk mengurus orang tua seperti itu. Karena tidak ada yang ngurus. Berarti alasannya Pak Bibit dan keluarga ini kembali ke Nglopang, ke Magetan lagi, ke Parang lagi, Magetan lagi ini dengan alasan karena orang tua tidak ada yang mengurus. Akhirnya kami kembali ke Desa Nglopang. Saudara-saudaranya Pak Bibit apa nggak ada yang terdekat dengan orang tua itu yang ngurus? Kenapa sudah di hotel, udah sekian lama, dapat pekerjaan yang susah dicari, kenapa harus pulang hanya ngurus orang tua? Itu saudara-saudaranya apa nggak ada Pak? Ada sebenarnya, tapi kan karena sudah keluarga besar, orang tua pun diajak nggak mau, pindah Prabon bahasa Jawanya seperti itu. Jadi akhirnya kami mengalah. Pokoknya aku di sini ya di sini. Iya, seperti itu. Mau dipindah. Akhirnya yang ngalah. Yang ngalah terus saya. Untuk mengurus orang tua. Ini Mas, ini perlu dicontoh. Karena jarang sekali ya kita sebagai anak misalkan itu peduli ke orang tua itu biasanya kalau sudah sukses, apalagi jauh, biasanya cuma kirim. Ya Pak ya? Ya betul. Kirim. Betul. Yang penting orang tua dikirimi ya, orang tua dikirim
persepsi kita itu anggapan itu kalau orang tua dikirim uang banyak itu seneng gitu ya Pak. Ternyata bukan itu ya Pak. Ya betul, tidak cukup untuk dengan materi ternyata. Orang tua itu perlu perhatian dan ya tiap hari lah kita harus tahu karakter orang tua dan sebagainya. Akhirnya di tahun 2005 tersebut kami keluarga kecil ini vakum Pak, nggak punya pegangan untuk bekerja, cuma pekerjaan harian ya petani ngikuti background orang tua, cuma sebatas membantu. Ya. Jadi pada tahun 2005 sampai 2006 itu tanaman yang digalakkan khususnya di Desa Ngelopang ini adalah tanaman pangan. Jadi alasan kami kenapa kok kita terjun memilih komoditas horti itu karena dengan income lebih, pendapatan yang menjanjikan kan seperti itu. Tapi nggak semudah itu kan gitu. Akhirnya itu pasti ada cerita-cerita khusus untuk mencapai kesuksesan. Suka dukanya. Ya suka dukanya. Kembali ke ini Pak, sebelum ke cerita itu. Selama kerja di perhotelan ini sebenarnya kalau boleh tahu Pak, sudah mendapatkan posisi yang enak ya Pak ya? Kebetulan saya sudah posisi manajer Pak. Manajer ya. Manajer dah. Ditinggal loh. Oke, manajer. Hanya dia apa ya? Berat sama orang tua. Anak yang berbakti. Soleh tapi namanya bukan Soleh kan Pak? Bukan. Pak Bibit ya. Ya, Bibit Mustafa Pak. Mustafa. Nah, terus jadi tadi akhirnya ada titik terang untuk solusi. Kami kebetulan kan misi kami pulang kampung kan untuk mengurus orang tua Pak. Satu itu. Nah, kedua, kenapa kok kita pindah ke background pertanian dari perhotelan ya. Kan tolak belakang ya Pak. Iya, kok nggak bisa tani sama sekali. Beda jalur lah intinya. Satu ke kanan kan otomatis kan kami tidak punya pengalaman sama sekali. Nol. Intinya nol dari titik nol. Nah, selama 2 tahun itu saya kebetulan kenal dengan PPL dari Dinas Pertanian. Nah, di situ kita menggali cerita tentang desa, potensi desa ya seperti potensi Desa Ngelopang kan seperti ini kan gitu, kering dan sebagainya. Sebelum Pak Bibit dan kelompok dengan didampingi oleh dari Dinas Pertanian itu di Ngelopang sendiri bisa dikatakanlah lahan mati ya Pak ya, tidak diproduktifkan gitu loh ya, apa gitu atau gimana ceritanya? Ceritanya hanya tanaman pangan iya. Aja yang biasa ditanam padi jagung itu atau gimana Pak ceritanya? Kan tanah di Ngelopang khususnya kan tanah kering ya Pak ya, tak ada hujan, cuma sebagian kecil itu adalah ada irigasi, tapi di situ ditanami untuk tanaman pangan khususnya. Untuk menyikapi tanam tahunan atau musiman tersebut, kami menggali aspirasi dari saran motivasi PPL tadi. Desa Ngelopang itu kondisinya seperti itu enaknya diapakan kan begitu. Apalagi background saya kan perhotelan, jadi tidak tahu itu ilmu pertanian itu sama sekali tidak tahu. Akhirnya didampingi dengan PPL tersebut, akhirnya kami menemukan solusi yaitu alih profesi pertanian, memilih komoditas horti, khususnya adalah cabai. Di situ kita mulai tanam pertama itu sekitar tahun 2007 Pak. 2007. Sekarang 2024, berapa tahun? 17 ya, sekitar 17-an tahun. Umurmu sudah ada 17 tahun? Berapa sekarang? Sekarang berapa? 28. Berarti masih kecil sudah. Masih kecil ya. Pak Bibit sudah nanam cabai ya? Cabai ya betul. Ini baru masih nyusu ibunya itu ya? Iya betul. Betul. 17. Anak. Iya dia baru 20 berapa? 28. 28. Okay. Nah, baru berapa selisihnya? Ya baru masih habis sunat ya. Habis sunat Pak Bibit ini sudah terjun ke horti. Habis dari dapat perawan Kalimantan tadi terus ke cabai. Baik, kembali itu ceritanya.
dapat apa itu petunjuk ya? Ya, petunjuk. Saran dari penyuluh. Oh, cocoknya ngelopang karena kondisinya tanahnya begini, turutannya begini atau apanya cocoknya horti, Pak. Dari teman-teman. Alasannya kenapa ke horti, Pak? Apakah tanaman pangan tuh tidak menguntungkan atau bagaimana? Ya sebenarnya tanaman pangan itu kok bukannya tidak menguntungkan, ya, Pak. Itu karena apa? Kalau luasannya karena memang lahannya memang bisa ditanami untuk tanaman pangan semua, mungkin apa itu bisa mengarah ke situ. Tapi kan kenyataannya di desa kondisi, nah, iya betul. Kan lahan kering, Pak. Betul, kan tidak bisa ditanami padi gitu. Berarti yang ditanami jagung padi itu hanya sebagian saja, sementara yang lain-lain itu belum tergarap gitu ya. Belum tergarap, sehingga betul. Ide dari Pak Bibit dengan mendapat pendampingan dari penyuluh itu untuk disarankan tanah ini cocoknya untuk horti. Horti, ya betul. Kebetulan yang disarankan komoditas cabai gitu. Ya. Begitu ceritanya. Iya betul. Terus khususnya kan petani di sini kan untuk kalau tanaman pangan kan bukan untuk dijual belikan, Pak, untuk dikonsumsi. Jadi tidak ada hasil untuk memuaskan kan begitu. Yang lebih yang cukup dimakan sehari-hari. Iya betul. Ya. Apalagi kedepannya kan kita punya generasi ya, generasi untuk kedepannya keturunan dan sebagainya. Kalau bisa jangan seperti orang tua saat ini kan gitu, pas waktu dulu. Jangankan lebih, apalagi untuk operasional nyekolahkan anak dan operasional harian tidak cukup, Pak. Belum ada nyumbang tetangga. Iya betul betul. Itu ya kita nyumbang butuh apa ya, apa. Betul. Berarti ada pemikiran untuk supaya dapat income atau yang lebih lah, yang lebih. Ya, oke. Berarti pertama kali yang memunculkan ide itu Pak Bibit ya? Iya betul. Hebat kedua. Ya. Jadi motivasi kami dari teman itu gini, Pak. Kami memilih komoditas horti khususnya di cabai itu karena pendapatan itu pasti banyak menguntungkan lah, memuaskan lah. Kalau panen. Tapi harapannya kan baik, Pak, pasti. Pernah gagal, Pak? Ya pernah, tapi enggak parah. Ya wajar, namanya dunia usaha. Betul. Di pertanian apapun usaha kan ada gagal, untung. Itu wajar. Itu usaha saja yang bukan dari tanaman saja bisa gagal, bisa bangkrut. Apalagi tanaman itu kan makhluk hidup, Pak. Iya betul. Itu kan kita bisa hanya mengupayakan, yang menentukan kan di atas. Iya, iya. Tapi walaupun gagal nggak seberapa ya. Nggak seberapa. Gagal bangkit lagi. Iya bangkit. Tetap semangat. Tetap semangat. Karena kita sudah mencintai pekerjaan tersebut. Jadi pertanian. Dunia pertanian itu dia bisa diremehkan pada saat ini. Khususnya di Lopang ya, betul. Kalau ada yang bilang petani itu sepele, remeh, keliru besar. Keliru besar. Petani itu nomor satu. Kalau nggak ada tani kita mau makan apa? Iya betul. Iya toh, Pak? Iya. Ya. Oke, Pak. Kalau berarti Pak Bibit ini sudah terjun ke dunia pertanian, meninggalkan yang basicnya itu perhotelan. Betul. Walaupun dengan alasan tadi untuk mengurus orang tua, kan untuk mengembangkan potensi desa ya. Iya. Utusan di Lopang. Selama 2007 sampai sekarang kan cukup lama ya, Pak. 17-an tahun. Ini sebelum terjun ke cabai pernah Pak Bibit sendiri ya yang tanyakan. Iya. Menanam komoditas selain horti selain cabai? Ya selama 2 tahun tersebut, Pak, 2005 sampai 2006 itu saya. Ada yang sebelum cabai ada ya berarti? Ada. Ya. Pernah tanam apa saja? Ya tanaman pangan itu, Pak. Bukan, maksud saya selain ke horti ke cabai itu pernah ada tanaman timun atau belum pernah? Belum pernah saya. Langsung cabai. Perdana 2007 itu langsung cabai saya. Berarti gini Mas Heru, Mas Panca, beliau ini selama 17 tahun ini kalau sampai detailnya percabian beliau paham, Pak. Makanya kita nggak salah ya. Insya Allah paham. Kita nggak salah ya, kalau kita datang ke suhunya ini. Kalau Pak ngobrolnya agak panjang ya. Oh iya nggak apa-apa. Kita mau mengorek. Istilahnya kita itu pengen tahu kesuksesan Pak Bibit bersama anggota gabotanya terutama di cabai itu apa sih selama ini. Ternyata fokus di situ kan. Kita pengen juga memberikan berbagi pengalaman, barangkali bisa dimanfaatkan oleh pemirsa yang nonton kita. Iya. Bermanfaat kan, Pak? Nggih.
Di cabai sendiri Pak, oke selama ini terjun di cabai berarti 17 tahun. Ya 17 tahun itu langsung di cabai. Nah, sekarang kendala atau tantangan utamanya menanam cabai sendiri itu apa menurut pengalamannya Pak Bibit? Tantangan yang paling sering dirasakan oleh petani-petani cabai itu apa? Kebetulan di Lopang kan tanamnya musim hujan ya Pak ya. Di musim hujan. Oke. Itu yang ditakutkan atau kendala yang paling berat adalah hama. Maksud kami penyakit. Oh, penyakit. Ya. Jadi penyakit layu busarium, layu bakteri, terus jamur phytophthora gitu. Cara pengendalian yang kami lakukan itu saat ini adalah mungkin kita merhatikan jarak tanam juga perlu Pak. Jarak tanam cabai ya. Selain yang disampaikan Pak Bibit ini untuk mengendalikan secara preventif atau sebelum kejadian itu selain dengan jarak tanam boleh ditambahkan apa saja Mas? Untuk pengolahan tanah mungkin Pak. Nah, jadi untuk persiapan lahan itu sebisa mungkin itu diolah secara baik. Mungkin kalau saran. Berarti kalau boleh tahu itu berarti syarat untuk olah tanah itu wajib ada gitu ya? Iya. Iya. Karena mau gimana pun tanaman itu kan tumbuh awal itu kan di tanah. Jadi dia ibaratnya itu rumah bagi tanaman. Kalau rumahnya itu kita buat senyaman mungkin. Harapannya kan tanamannya juga bisa maksimal. Bisa maksimal gitu. Mungkin Mas Panjang mau nambahin juga keterangan Mas Heru, ada yang perlu dipersiapkan atau diantisipasi agar tidak banyak hama atau penyakitnya itu di musim penghujan apa Pak? Selain itu mungkin kalau tambahan dari saya itu kalau saya kan lihatnya dari tahun untuk di desa Ngelopang ini kan saya mengamati baru ya istilahnya dari 2023 akhir itu yang saya amati memang yang pertama yang sudah dijelaskan Pak Bibit mungkin jarak tanam yang paling menonjol karena saya amati sama teman-teman petani Ngelopang itu memang agak dekat agak mepet. Benar. Berarti umumnya itu dia rapat gitu ya. Jadi saya hitung itu tidak sampai 30 cm kalau nggak salah. Normalnya Mas, normalnya kalau tanam cabai untuk normalnya itu 40 sampai 50 cm. Untuk lebarnya. Kemudian jaraknya? Jarak tanamnya itu. 40 itu ya, iya, kurang lebihnya 40 sampai 50 cm. Di sini lebih rapat dari itu. Wah, yang terjadi penyakitnya banyak. Gitu. Iya, betul. Selain itu juga di samping jarak tanam sudah rapat, nah itu kan menurut penglihatan saya atau pengamatan saya itu dari komoditas istilahnya kalau di sini pakai mulsa kacang gitu Pak. Iya betul. Tumpang sarinya itu loh Pak. Mulsa kacang gimana? Iya, jadi di bawahnya cabai itu ada tanaman kacang biasanya. Oh, tumpang sari. Tumpang sari. Itu dengan 2 komoditas atau lebih dari komoditas? Hanya 2 saja? 2. Nah, soalnya kalau di Jawa Barat Pak, satu lahan itu bisa 3 sampai 4 komoditas Pak. Ada cabai, ada tomat, ada sawi. Bukan tumpang sari Pak, tumpang tindih. Iya, bener loh. Di Jawa Barat kemarin saya pernah podcast kayak gini, narasumbernya. Kenapa alasnya? Memanfaatkan tanah. Jadi sekali nyemprot obatnya 1, kita dapat banyak. Nah kalau busuk semua ya banyak. Itu namanya tumpang tindih. Iya betul. Iya, masing-masing daerah beda ya. Beda. Berarti hanya 2 komoditas ya. Berarti kacang sama cabai. Ya mungkin memang alasannya ditanam kacang sama cabai. Mungkin perhitungannya petani kan kalau saya tanya-tanya ke beberapa petani Ngelopang itu misalkan cabainya panen, nanti kan kacangnya itu hasil panen kacangnya bisa buat bayar tenaga panennya gitu Pak. Gitu. Memang saya tidak menyalahkan maksudnya. Ya. Tapi kan mungkin kalau nanti di musim berikutnya ini kan sudah mendekati musim. Ya, sekarang ini ya. Nanti kedepannya mungkin kalau jarak tanamnya sudah lebih baik kemungkinan penyakit yang masuk juga bisa bukan minimal, bukan tidak ada ya, bisa diminimalkan. Meskipun ada kan
cara mengatasinya lebih mudah. Lebih mudah. Apalagi jaraknya sudah pas, kacangnya nggak ada. Monokultur berarti kan, itu lebih bagus lagi. Tapi selama ini di sini memang trennya atau kebiasaannya ditumpang sari dengan kacang atau banyak yang monokultur juga Pak Bibit? Di sini khususnya di Desa Nglobang itu tanam cabai tersebut tumpang sari Pak. Pasti ya? Pasti. Kalau saya pribadi sudah pernah uji coba, jadi untuk khusus cabai gitu nggak jadi Pak. Kedai tumpang sari. Kelihatannya saya amati di lahan itu sirkulasi udara atau kelembapan tanah tersebut bila mana tidak ada tumpang sari seperti kacang tanah itu kelihatannya terlalu panas suhunya. Kering ya, karena memang tak ada hujan. Terus salah satu keuntungan kita tumpang sari dengan kacang adalah kacang tersebut kan bisa mengikat akarnya itu. Jadi berarti Mas Heru, Mas Panca beda cerita nih ya. Iya. Beda cerita. Bukan tidak mau tumpang sari, tahu sebenarnya kalau tanah yang normal, tidak seperti di sini, kemungkinan tuh monokultur akan lebih bagus. Tapi dengan kondisional, kering dan lain sebagainya, sehingga tujuan kacang ini selain menghasilkan juga untuk kelembapannya suhu seperti itu. Oke. Kami Pak, aktif untuk uji coba seperti itu. Umpama tumpang sari dengan kacang, sistem tanamnya berbeda-beda. Itu yang pernah kami uji di lahan saya, itu yang baik itu di tengah. Kacangnya? Jadi kacangnya di tengah. Jadi misalkan, bahasanya plekmo Pak, plekmo. Jadi umpama tanam kacang ini gulutan gitu ya, gulutan. Ini cabe, kacang. Ini Pak, daripada saya nggak mudeng ya. Nah, ini gulutan. Ini nanti gulutannya tidak di kantong ya. Nah, gulutan ini gimana? ini gulutan ke timur. Nah, ini umpama kita nanamnya apa itu? Cabe. Sini cabe, sini kacang. Di tengah. Ini yang lebih menghasilkan maksimal untuk produksi kacangnya di sini. Begitu ya. Berarti ada di tengah-tengah antara lubang. Di pinggir juga bisa Pak, tapi nggak maksimal hasilnya. Ini terlalu kering, jadi kondisi tanah terlalu kering, jadi mengakibatkan tanaman cabai tersebut yang tanaman utamanya itu kerdil akhirnya, Terus tidak memakai tumpang sari kacang juga lebih kerdil, nggak maksimal sama sekali kering. Terus kemudian kami juga uji coba juga pakai mulsa. Itu tambah lebih parah Pak. Malah parah. Padahal kalau Mas, maaf kalau saya salah, Mas Heru atau Mas Panca menerangkan, kalau secara SOP atau secara normal itu kan bagaimanapun juga namanya tanaman horti itu bagus pakai mulsa, bener nggak Mas? Atau salah? Atau memang lebih bagus nggak pakai mulsa atau gimana? Secara konsep kan sebenarnya tujuan kita menggunakan mulsa, tujuan awal itu kan untuk menekan rumput gulma. Nah, untuk supaya nutrisi nanti juga bisa terserap secara tanaman tersebut. Tujuan awalnya itu untuk mulsa. Karena memang kalau SOP-nya yaitu untuk mengurangi tumbuhnya gulma. Misalkan sudah pernah menurut pengalaman Mas Panca atau Mas Heru itu di luar petani ya, cari dari petugas ya, itu antara pakai mulsa dengan mulsa itu nanti maksimalnya tanaman itu bagus yang mana sebenarnya kalau boleh tahu? Harusnya tetap maksimal yang dengan mulsa. Tapi mungkin di sini kan kondisinya agak berbeda. Beda cerita ini. Beda cerita. Ini yang umum. Saya yang tanyakan kan umum ya. Yang umum kan. Setahu saya itu di sentra-sentra cabai itu kebanyakan pakai mulsa, Pak. Pakai mulsa yang dilubangi. Iya, betul. Pakai mulsa karena memang salah satu kelembapannya juga terjaga. Tumbuhan gulma juga berkurang. Kemudian nutrisi yang disampaikan itu langsung ke makan serap di tanaman. Tapi kalau yang dilubangkan dengan kondisi seperti itu kan tidak memungkinkan. Bisa Pak, memungkinkan. Mungkin dengan pakai mulsa mungkin akan lebih maksimal sebenarnya. Tapi secara pengairan kita harus pakai drip mungkin. Nah, itu ilmu yang pakai drip ini belum saya praktekkan di lapangan.
Jadi kemungkinan mungkin kalau pakai sistem pengairan drip ya, itu akan lebih air efisien, terus tanaman tersebut akan mendapatkan pengairan yang rutin cukup. Kan begitu. Lahan kan karena lahan kering kan, terus curah hujan itu tidak mesti hujannya kan seperti itu. Nah, kalau mengacu musim yang akhir-akhir ini kan kacau Pak ya. Iya betul. Namanya kemarau, kadang ada hujan, kadang sehari musim hujan juga hujan-hujan. Iya, ya, seperti itu. Mas. Katanya beremberan itu musim penghujan. Gitu. Nyatanya 2 bulan juga hujan kan. Ya, betul, musim kemarau katanya Juni ya, Mei, Juni, Juli itu panas-panas, hujan terus. Ya, kemungkinan Pak Bibit bisa dikembangkan ke depannya. Jadi menyikapi tanah yang kering ini di Ngelopang ini, selain untuk horti ya itu tadi irigasi yang pakai drip itu. Drip, ya. Ini kita doakan semoga mudah-mudahan petani-petaninya juga berkembang baik, penghasilan baik sehingga digerakkan pakai drip irrigation. Ya betul. Drip irrigation by Bibit Mustafa. Kita belajar ke arah situ, Pak. Oke, siap. Itu berarti punya wacana jauh ke depan, ya Pak. Ya, dari perjuangan awal Bapak itu mengawali untuk horti di Ngelopang sini aja sudah suatu kebanggaan tersendiri, Pak. Jarang loh petani itu biasanya nggak mikir tetangga, nggak mikir siapa-siapa ya Mas kan. Yang mikir penting aku kerja apa dapat apa. Jangankan mikir tetangganya gitu ya Pak. Kita perjuangkan generasi, Pak. Kalau ini Pak, selain yang tadi kayak apa ya, virus kayak apa jamur betul-betul itu, kalau virus kuning berkembang nggak banyak di sini? Kebetulan virus Gemini masuk secara endemik ya Pak, ya sudah. Secara masif ya? Itu mulai tahun 2023. Benar masuk Ngelopang. Udah mulai ya di sini ya? Betul. Jadi mulai. Kalau Mas Panca kan lebih tahu ya untuk cara petugas itu kapan mulai terserang. Berarti sebelumnya ada. Ada tapi nggak banyak. Tidak begitu banyak. Iya. Sekarang 2023 kemarin sudah mulai masif ya serangannya itu. Wah, luar biasa Pak. Kalau itu kira-kira apa jadi hambatan banget atau hanya sekedar di cabai? Yo, hambatan banget Pak. Banget malah ya? Banget sekali. Bisa dikatakan malah hambatan utama ya? Iya. Adalah utama. Kalau sudah diserang virus Gemini itu sama dengan bangkrut sudah. Bisa-bisa buah salam. Buah salam lagi, iya. Gagal panen. Bukan gulung tikar, tapi petanya gulung-gulung. Gulung-gulung. Ya. Karena stres gak panen itu kan gulung-gulung ya. Apalagi itu modalnya pinjam. Pinjam, ya betul. Iya kan Mas? Nah, iya. Nah, sekarang petani kan belum tentu kan Mas, modal kita itu modal sendiri, ya betul Pak. Benih, pupuk, pestisida, mulsa, tenaga kerja, kadang-kadang kita kan kekurangan, ada pinjam kemana kayak gitu. Kalau dari virus sendiri itu sebagai kendala utama, tentunya kan yang perlu diperhatikan ini ya Pak ya. Apa itu? Kalau saya dengar kalau nggak salah Pak, saya kan sebelum ke Pak Bibit kan saya keliling-keliling. Iya betul. Walaupun masih ini baru pada olah tanah sebagian saya lihat. Iya. Persiapan menjelang musim tanam di MT1. Iya. Ya, ini bener ya Mas ya? Ini kan di MT1. Saya berhenti tanya-tanya itu Pak. Katanya, kenapa Pak ini kok tenang-tenang di sentra tanaman cabai yang lain tuh itu tadi yang saya tanyakan virus itu tadi itu sangat ngeri Pak. Mereka takut sekali tuh sampai nggak mau tanam takut gagal Pak. Kok di sini kok tenang? Itu saya tanya kenapa kok bisa tenang? Nah, kita kan milihnya bibit, nah bibit namanya. Bukan benih. Ya, benih. Bibit lagi. Ya bibit. Loh, bibit terkenal ya. Kalau orang Jawa bilangnya gitu ya. Benih atau apa? Lah bibitnya itu bagus. Bibitnya bagus yang tahan virus. Memang benar begitu ya Pak? Sudah sekarang mulai kenal tahan virus ya di sini ya? Iya betul Pak. Pakai benihnya tahan virus itu tadi ya? Ya kebetulan karena rekan-rekan dari kapal terbang pada tahun 2022 ya sudah mengenalkan produk unggulannya yaitu khususnya apa itu namanya? Siostapi Pak. Siostapi. Ya. Cabai keriting Siostapi. Iya betul itu yang ditanam sekarang ini. Iya betul. Oh makanya tadi yang saya tanya, yang saya ceritakan tadi, kenapa kok tenang-tenang saja, yang lainnya sementara yang belum tanam Siostapi itu gemetaran ketakutan karena virus itu tadi. Ya. Ternyata di sini sudah pakai benih atau bibit tadi yang sudah pakai Siostapi yang tahan virus gitu. Oke, masuk ini, masuk Pak Kumis. Kalau ini benar, berarti argumen atau alasan mereka
para petani tadi yang kita tanya itu benar, karena lebih tenang. Lebih tenang. Memang begitu ya Pak. Siostafi sejak dikenalkan ini, berarti Pak bibit ini sekarang yang ditanam juga Siostafi ini? Siostafi Pak. Enggak ada yang lain? Ada, tapi ya varietasnya kapal terbang juga. Yang lain juga. Iya. Bukan yang merek yang lain gitu ya. Iya. Tapi sebelum kenal Siostafi ini pernah tanam merek lain atau apa itu? Pernah di tahun 2007 pas tanam perdana tadi kita lihat tanam dari produk TM ya, Tani Murni. Tahan virus nggak? Waktu itu kan belum ada ya? masuk ke sini virus Gemini, jadi masih aman. Sudah dikenakan Siostafi. Iya. Ya, TAFI itu kan singkatan tahan virus ya Pak. Iya. Ini benar-benar tahan virus atau hanya nama saja? Kalau menurut pengalaman yang saya pakai? Kalau pengalaman saya sangat tahan virus Pak. Di hamparan saya itu tidak ada sama sekali virus Gemini kuning. Di tanamannya ya Pak? Itu untuk kompetitor sebelah itu beliau kan di sebelah itu nanam varietas lain toh. Itu kuning semua, bahasa di sini bule Pak. Jadi punya kami itu Siostafi, jadi aman. Nah Pak Bibit, ini kembali sekarang kita ngomongnya kan sudah ke Siostafi yang memang tadi sudah diinformasikan bahwa petani di daerah Lopang khususnya kan sudah pakai Siostafi. Iya betul. Termasuk Pak Bibit sendiri. Nah, mengenai yang tadi penyakit tadi itu kan yang paling ditakuti ternyata yang virus Gemini itu tadi ya. Iya betul Pak. Tadi ya. Virus Gemini kan serangannya luar biasa. Jadi itu adalah kendala yang perlu kita pikirkan betul-betul. Untuk Selama ini selain tadi yang sudah disampaikan juga ditambahi dari Mas Heru, Mas Panca itu dengan jarak tanam, pengolahan lahan, dan pemilihan varietas yang tentunya tahan terhadap virus kan Pak ya? Iya betul. Nah, selama pengalaman yang sudah 2007 sampai 2004 lah katakan, 2024 ini, Pak Bibit sendiri pernah nggak mengalami sebelum Siostafi Pak ya? Sebelum Siostafi itu gagal karena virus itu udah pernah apa belum Pak Bibit sendiri? Mungkin karena kondisi alam ya Pak, mungkin sudah zamannya memang kendala-kendala seperti virus Gemini atau bule kalau di sini di Lopang bule ya. Mungkin pada zaman dulu itu belum ada memang virus Gemini itu, mungkin masih 1-2 karena mungkin ini karena pengaruh cuaca dan iklim yang buruk, mungkin ya virus Gemini masuk. Jadi kita harus pinter-pinter memilih varietas yang bagus, yang unggul sebelum terjadi kendala-kendala di lapangan. Terjadi serangan seperti itu ya. Tapi karena sudah ada varietas Siostafi khususnya di Lopang, itu kita aman-aman saja. Aman, ya, nah, untuk ke depan kita aman. Makanya kok saya lihat itu dengan kondisi di lain daerah atau di sentra penanaman cabai yang lainnya Lopang itu rata-rata tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka itu sampai nggak berani tanam Pak, karena yang ditakuti bukan musim lagi. Ya. Ternyata serangan virus yang ditakuti. Nah, ya, betul. Pakai Siostafi ternyata sudah bisa menjawab ya Pak ya, istilahnya ya, betul. Menjawab kondisi apa yang dibutuhkan oleh petani cabai di sini sendiri ya Pak ya. Ya. Kalau nggak salah di Lopang, Parang ini pada umumnya ini kan ketinggian kalau nggak salah sudah di atas 300 mdpl 50 ya, 350-an Pak. Sudah dataran menengah ya berarti ya. Menengah ya betul. Kalau dari ini Mas yang saya tanyakan, boleh nanti Mas Panca atau Mas Heru yang jawab sehubungan dengan ketinggian lokasi ini, apakah semakin tinggi lokasinya itu mengenai penyakit yang virus ini itu akan semakin masif lagi, semakin serangannya semakin tambah lagi, atau sebaliknya? Boleh dijawab monggo, yang jawab siapa? Bisa jawab Pak ya? Ya boleh. Kalau menurut sepengetahuan saya, ini mengutip dari idola saya, Pak Andi Wahyono. Dia pernah mengatakan kalau ahlinya ahli. Ya. Jadi beliau itu sempat mengatakan virus kuning ini saya kategorikan penyakit gitu Pak ya. Itu virus Gemini ini salah satu penyakit yang tidak mengenal ruang dan waktu. Oh yes, kapanpun, dimanapun, apapun ya. Di lokasi manapun, sekarang virus Gemini ini sudah merajalela gitu, entah itu di dataran rendah atau sampai bahkan di dataran tinggi. Nah, solusinya yaitu kita harus pakai benih yang memiliki ketahanan
virus. Secara genetik Secara ya. genetik. Oke. Itu sudah pakem, hukumnya wajib ain. Ya, tidak boleh dibantah. Nah, karena apa? Seperti yang kita tahu mungkin kalau Pak Bibit tadi menyampaikan kendala yang selain virus itu kan ada layu dan lain-lain. Itu kita masih bisa antisipasi. Oke. Nah, beda cerita dengan virus. Virus itu sampai detik ini itu belum ada obatnya. Langkah pencegahannya adalah kita menggunakan benih yang tahan virus. Nah, beberapa case di lapangan yang kita teman-teman lapangan sudah temui kemarin itu kita diskusi dengan petani yang di area Ngawi. Itu kan juga Ada pengalaman ya, Pak? ada pengalaman. Jadi kita menampung keluhan-keluhan petani yang ada. Terutama kemarin itu di Ngawi. Di Ketinggian berapa Mas itu? Kalau yang kemarin? itu di Gunung Lawu Pak, itu ketinggian kurang lebih antara 900 sampai 1200. Lebih dari 700 kan ya? Iya. Harusnya kan kalau di sana itu ternyata untuk serangan virus pun juga sudah parah. Oh, nggak di sini saja ya berarti ya? Iya. Nah, kemarin setelah beberapa petani yang coba Siostafi itu mereka mendapatkan hasil yang positif. Ini Pak, Mas, kalau saya potong dulu. Sehubungan dengan virus tadi, virus kuning ini tadi ya, ini di ketinggian yang segitu itu Siostafi kemampuannya bagaimana? Untuk kemampuan performa tanaman itu terbilang paling baik di antara yang lain. Karena apa? Dia bisa yang pertama untuk serangan virusnya dia minim. Kedua, yang dirasakan petani adalah biaya untuk budidayanya itu minim. Ya lebih ringan ya. Betul, karena apa? Untuk serangan penyakitnya tadi itu minim, ya. jadi dia sudah memiliki ketahanan. Betul, karena serangannya minim, penggunaan pestisida juga minim, kan? Otomatis selaras. Ya, biayanya semakin kecil lah ya. Dan tidak kalah penting hasilnya bisa maksimal. Oke, berarti bener Pak Bibit, nggak salah kalau petani-petani di Ngelopang dan saya termasuk di kelompoknya Pak Bibit ini dengan pemilihan varietas yang tepat. Seperti Siostafi di sini tadi memang untuk pencegahan yang memang wajib yang harus syarat utama lah istilahnya, selain antisipasi yang lain dengan jarak tanam dan lain sebagainya. Nah, mungkin Mas Panca ini karena selaku petugas lapang dari BISI, terutama mengenai Siostafi ini, komentar para petani di lingkungan Ngelopang ini sendiri terhadap Siostafi sampai sekarang bagaimana Mas? Apa memang dia sekali, ibaratnya gini, kita ngelihat cewek itu yang ketawa. Kalau ngomong cewek dia ketawa pasti. Ketawanya jelek lagi. Sudah nikah belum? Sudah, Pak. Sudah. Kok laku ya juga? Gak, canda ya. Nah, begini, karena kita seperti umum ya wajar kalau cowok itu lihat cewek yang cantik, kemudian dia bagus juga, etikatnya itu kan kita kan jatuh cinta gitu loh. Nah, maksud saya petani Ngelopang ini petani cabai, Mas Panca yang saya tanyakan itu setelah dikenalkan tadi Pak Bibit bilang sejak 2022 ya? 22 kalau Sios 22 kan? Iya. Sampai sekarang itu tidak mau beralih, tetap jatuh cinta atau bahkan sudah saking cintanya menanam itu ulang-ulang atau bagaimana? Ya untuk yang musim tanam terakhir ya, terakhir. Saya amati di tahun 2023 di akhir tahun itu alhamdulillah performa dari Siostafi terutama maupun Igotavi, tapi untuk yang Siostafi ini komentar petani itu cukup puas karena di samping yang pertama jelas seperti yang dijelaskan oleh Pak Heru tadi untuk ketahanan virus kuningnya, memang penyakit kuning memang terbukti. Itu memang benar-benar di samping kompetitor yang notabene ada tanaman lain ya. Ada tanaman lain yang notabene belum tahan virus. Itu sudah kuning semua, tetapi Siostafi mampu bertahan, satu pun nggak ada yang kuning. Berarti yang disampaikan Pak Bibit ini benar, cross check ya antara
petani yang menjalankan sendiri, pengalaman sendiri maupun dari petugas ini kan nyambung ya Pak ya. Iya. Tadi Pak Bibit sudah menyampaikan bahwa Siostafi punyanya Pak Bibit ini tidak satupun yang kena, tapi sementara di sebelahnya bukannya yang punyanya merek lain yang bukan kapal terbang ternyata kuning semua ya Pak ya, sudah kena. Itu bahkan tidak tertular ya Pak, tidak ada penularan atau bagaimana Pak? Atau ada yang tertular sebagian atau memang tahan gitu? Kalau khususnya untuk Siostafi tidak ada sama sekali, iya. Upama satu hamparan gitu kan banyak varietas Pak untuk uji coba itu waktu itu. Ini Siostafi, ini lain B, C, D dan sebagainya. Itu lainnya kena bule kuning semua, tapi untuk Siostafi satu pun tidak ada. Mungkin khususnya. Mas Heru, Mas Panca berarti petani di sini itu sudah gandrung istilahnya ya, sudah menggandrung ini kepada Siostafi ini karena memang terbukti bukan hanya tulisan Tafi tahan virus. Kadang-kadang mohon maaf ini Pak, di pengalaman yang lain ini banyak sekali petani cabai itu yang ketemu saya di lahan, di lapangan atau ketemu di mana itu mengeluhkan Tafi apa Pak Kumis? Cuma tulisan saja, ternyata nggak tahan juga Pak. Ini banyak sekali. Makanya kalau bisa kita ikut ngasih saran ke kelompoknya khususnya Pak. Nanti kalau ada apa-apa kan mesti ke Pak Bibit nih. Iya. Oh, nyata nih bilang tapi enggak kan gitu kan ke Pak Bibit pasti ya. Iya. Bisa disarankan ya hati-hati, sama-sama mungkin ada tafinya yang tahan benar-benar virus atau tidak harus dicermati gitu ya. Selain itu pendampingan Mas yang penting, pendampingan dari petugas itu harus sering mungkin. Jika ada kendala apa ya tentunya kita antisipasi ya betul. Kembali ke Pak Bibit nih, ke Siostafi sangat menarik Pak. Saya itu sangat penasaran sekali karena info yang saya terima jauh hari sebelumnya itu di Ngelopang itu untuk Siostafinya itu memang bisa dikatakan berhasil. Berhasil dalam arti itu terbukti tidak hanya namanya, tapi terbukti hasilnya juga. Nah, dari Pak Bibit punya lahan itu yang ditanami Siostafi ada berapa hektar luasannya? Kalau kepunyaan saya, lahan saya 2 hektar ya Pak ya. Tapi untuk keseluruhan, tapi untuk uji coba tahun 2022 kemarin itu saya nanam Siostafi sekitar setengah hektaran Pak. Yang lainnya varietas lain. Untuk uji coba, untuk pembelajaran kami. Tapi untuk kedepannya pasti kita nanam Siostafi karena sudah tahu, keyakinannya. Terus dari lahan setengah hektar tersebut jumlah pohonnya itu kurang lebih sekitar berapa? 10 pek Pak, 10 pek sekitar 15.000 batang. 15.000 pohon. 1 pek kan 10 gram ya Pak ya, kurang lebih 10 gram. Jadi dari total sekian itu kami itu belum maksimal Pak, itu kurang lebih kalau dihitung secara uang hasilnya kotor itu sekitar 200-an juta. Untuk hasil panennya? Hasil panen sampai finish dari awal sampai 5.000 meter persegi ya Pak ya? Ya sekitar 5.000 itu meter persegi dengan 15.000 pohon kalau nggak salah. Itu total penghasilan itu belum dikurangi biaya. Ya. Itu sekitar 200 juta. Kalau dikurangi biaya Pak, itu sekitar berapa? Dari biaya berapa puluh juta, terus dikurangi itu sehingga hasil bersihnya masih berapa Pak? Ya 200 itu dikurangi biaya operasional dari olah lahan sampai final ya Pak, itu sekitar tenaga kerja 50 sampai 60 jutaan lah. Jadi kita masih punya keuntungan ya sekitar 150 atau 140 juta. Ya berarti hanya seperempatnya yang digunakan ya. Iya betul. Biaya operasional lah katakanlah betul, ya. Itu berarti kalau panennya sendiri Pak, Siostafi itu bisa berapa kali petik? Kebetulan di lahan saya uji coba tahun 2002 kemarin itu sekitar total tonasenya Pak ya. Petiknya sekitar 14. Kalau secara teknis Siostafi ini maksimal bisa berapa kali petik Mas? Kalau normalnya? Kalau masalah jumlah petikan itu sebenarnya relatif ya betul. Dari perawatan. Ya. Jadi mungkin bahkan di beberapa daerah itu bisa sampai dua kali
kembang wali bahasanya. Iya. Itu kembali lagi ke perawat. Berarti jumlah petikannya bisa nambah lagi ya. Ya kembali lagi ke Pak, curah hujan karena Ngelopang kan tak ada hujan. Jadi kalau memang itu hujannya masih panjang, kita petani harus antisipasi ini nutrisi masuk kebutuhan. Jadi buah akan bisa keluar lagi kan begitu. Bertunas lagi gitu bertunas ya, lagi, bisa metik lagi. Iya betul. Yang saya pengen tanyakan Pak, setelah 14 kali masih ada hujan, dikasih nutrisi, tumbuh lagi. Yang tumbuh lagi ini kualitasnya, buahnya itu sama dengan yang kemarin atau ada perbedaan? Lebih kecil atau sama? Dari segi fisik itu agak kecil sedikit Pak, tapi nggak terlalu jauh beda. Ya. Berarti Pak, satu kelebihan di Siostafi ini yang sama-sama misalkan dirawat, dikasih nutrisi lagi, airnya cukup. Ya. Beda dengan varietas yang lain. Ya. Kalau varietas yang lain itu ada perbedaan yang mencolok kah Pak? Mencolok Pak, perbedaannya sangat mencolok. Karena varietas lain itu kita maksimal itu petik sekitar 8 kali sudah habis. 8 kali. Itu pun buah yang di atas agak kerdil, Berarti enggak stabil, enggak seragam. Berarti enggak stabil ya. Tapi kalau sios dari bawah sampai atas itu seragam. Sama ya, stabil ya berarti. Besar buahnya, ya, panjangnya. Buahnya panjangnya. Warnanya ya, sama. Warna kan merah menyala. Wah, ya, glowing. Glowing. Ya. Ini kembali ke cewek lagi loh Mas Panca. Glowing Mas. Salahnya sudah punya istri. Mau tak carikan yang glowing tapi cabe. Ya, berarti dari petikan yang normal aja Mas Heru beda Mas. Kalau kita nggak usah dirawat lagi, nggak usah ada hujan lagi, kita 14. Siostafi ya. Yang lain cuma 8. Sudah selisih 6 kali petik. Itu pun buahnya sudah berbeda kan. Dari sini saja kan sudah berbeda. Sudah tahu kita perbedaannya. Apalagi kalau curah hujan cukup, nutrisi cukup, perawatan baik, itu akan lebih maksimal. Yang tadi Pak, setengah hektar itu 200 juta kotor itu hanya 14 kali apa sudah dinutrisi? Itu kebetulan curah hujan jarang ya Pak. Akhirnya karena agak maju kemaraunya. Jadi kita tidak bisa maksimal untuk merawat tanaman tersebut. Diambil yang paling minim ya paling Pak, minim ya? Paling minim. Paling minim aja sudah Mas, kotor 200 juta. Apalagi kalau ya tadi maksimal bisa lebih dari itu ya Pak. Dengan biaya yang sama tentunya ya Pak. Nah, kalau dalam satu pohon Pak, 14 petik itu dalam satu pohon itu bisa mengeluarkan berapa kilo Pak? Dengan kondisi yang kekurangan seperti ini, minim sekali kan? Kita bicaranya kondisinya ini kan minim sekali. Iya, minim. Itu bisa berapa kilo atau setengah kilo, 1 kilo atau lebih? Itu sekitar setengah kilo sampai 6 on lah Pak. Cuma itu ya? Iya, tapi kondisinya kan memang curah hujan jarang. Bener, jadi nanti kalau maksimal mungkin bisa sampai 8 on sampai 1 kilo. Iya. Bener begitu ya Mas ya? Iya. Kalau normal Pak, ini saya bicara normal. Normal itu kalau kondisinya curah hujan cukup dan lain sebagainya itu bisa mencapai maksimal berapa ya? 1 kilo atau 1 kilo lebih Mas Panca? Untuk normal itu biasanya 1 kilo Pak. 1 kilo lebih ya? Ya itu sudah dalam kondisi tanaman yang baik, perawatan yang baik. Itu bisa 1 kilo sampai 1,2 juga ada. Oh, berarti selisihnya banyak juga. Banyak juga. Ya mungkin kalau kedepannya itu seperti rencana Pak Bibit ini mau mengembangkan dengan irigasi yang drip itu saya kira bisa Pak ya. Bisa. Mencapai pasti ini. Bisa. Gitu loh. Maksudnya gitu ya. Ya. Berarti memang benar Pak ini apa yang kita sampaikan ini kenyataan bahwa di kelompok Pak Bibit sendiri juga nanam yang bahkan dari 2 hektar aja yang setengah hektar untuk Siostafi, mungkin yang setengah hektar untuk merek lain. Setengah hektar ini merek lain, sehingga ada beberapa yang dibandingkan. Dari situ Bapak sudah yakin bahwa ini ditanam yang musim berikutnya ini 2 hektar Siostafi semua? Sangat yakin saya. Sangat yakin ya? Ya? Sangat yakin Mas Panca. Sangat yakin. Salah senyum-senyum Pak. Itu 2 orang senyum-senyum pasti. Dari setengah hektar menjadi 2 hektar. 2 hektar, 4 kali lipat.
Siastafi. Ya. Doanya Pak. Itu baru satu orang loh. Baru satu orang. Dan nambah ya. Makanya cari Pak Bibit yang lain, ya kan. Jadi nanti ada 10 Pak Bibit ini A2 hektar udah berapa? 20 hektar. Siastafi semua, ya langsung. Kamu nanti naik pangkat paling atas, di atasnya paling tinggi. Kolonel. Enggak, artinya kita tidak mengada-ada. Tidak hanya petugas yang ngomong bagus-bagus, terus Pak Bibit dan saya pelakunya langsung. Pelakunya langsung. Oke. Dari 2 hektar berarti baru tanami 1/4 hektar ya. Berarti setengah Pak. Setengah hektar. Setengah hektar berarti baru 1/4-nya ya berarti kan. Kalau 2 hektar kan nanti kali 4 Pak. Iya. Itu 200 juta aja belum maksimal ya Pak. Oke, kita harapannya ke depannya tetap pakai itu. Nanti ya insya Allah kalau dari petugas kapal terbang itu mungkin ada tetap pendampingan dan lain sebagainya. Terus harga Pak, kalau harga secara umum lah tadi kan itu 200 juta tuh harganya berapa Pak? Harga umum per kilo? Per kilo itu saya ambil rata-rata 25 Pak. 25.000. Pernah dapat harga paling tinggi atau paling istimewa enggak Pak? Kemarin sampai 65 Pak. 65? Iya betul. 65. Ya, hebat ya. Ke Kalimantan lagi nanti Pak. Enggak Pak, saya geluti pertanian. Enggak ya? Enggak. Oh ya, nanti dimarahin Ibu. Sudah anu Pak, menjiwai untuk pertanian ya. ini. Sekarang perhotelan tinggalkan, iya. ada dunia yang lain Dunia yang lain. nyata. Ya. Bisa menggambarkan potensi daerah. Ya. Kalau kerja ikut orang lain kan anu Pak, diperintah. Tapi kalau di pertanian ini ownernya kita sendiri. Ya, jadi mau berangkat siang, pagi itu terserah kita. Ya. Jadi itu enaknya petani. Kita bosnya. Karena di hotel bukan bos. Iya, nggak apa-apa. Sama dengan ini. Ya, oke, menarik Mas Heru, Mas Baca. Jadi ngobrol dengan Pak Bibit ini menarik karena apa? Beliau berdasarkan pengalaman. Jadi banyak yang diceritakan gitu loh istilahnya. Lalu kembali lagi, kalau panen Pak Bibit sekarang pasca panen itu Pak Bibit itu jual sendiri ke pasar atau didatangi tengkulak atau bakul bahasanya sini atau bagaimana Pak kalau panennya? Khususnya kalau di Desa Ngelopang itu masalah pemasaran cabai itu sangat mudah Pak. Ya. Kita sudah petani itu diringankan atau dimudahkan dalam penjualannya. Itu sistemnya di sini ada tengkulak lokal, tengkulak luar desa kan begitu masuk. Beliau-beliau itu ada sistem Pak, karyawan atau kulinya bahasa di kulinya. Kuli tersebut adalah ke lahan langsung ngambil hasil panen petani seluruh Ngelopang. Jadi nanti dibawa keluar dari lahan di titik-titik tertentu tersebut petani nanti tinggal cocokan nota gitu Pak. Dengan harga kesepakatan. Iya, jadi di lahan sudah ditimbang, nanti masalah keuangan pembayaran itu pulangnya atau besoknya gitu nggak apa-apa karena sudah kenal antara tengkulak sama petani itu sudah kenal akrab, jadi saling percaya aja. Tapi selama ini tidak ada tipu menipu masalah harga dan jual belinya gitu nggak ada, jadi kita saling percaya aja. Kalau masalah pemasaran sangat dimudahkan banget. Enggak ada kendala ya Pak ya? Enggak ada kendala. Berarti sudah didatangi sendiri tanpa kita harus menjual kelapa atau ke pasar ke pengepul misalkan ya. Petani ringan sudah pulang bawa nota aja. Pulang bawa nota, setelah notanya ditukarkan dengan uang diberikan go pancar. Iya. Itu di depan tadi ada yang tutup tadi nggak tahu saya mereknya apa. Itu hasil juga cabai Pak? Iya Pak. Alhamdulillah. Ada di depan tadi. Pakai ini terpal tadi dibuka itu Siastafi. Kita berangkat dari nol Pak, semua apa yang kita miliki berangkat dari pertanian Pak, khususnya nanam horti, cabai merah menyala. Merah menyala. Ya, semoga dengan Siastafinya bertambah terus ya Pak. Ya, amin Baik. Ya siap. Berarti secara pasca panen sudah nggak ada masalah. Harga pernah merosot Pak atau harga jatuh gitu pada waktu panen raya? Pernah Pak, tapi akhir-akhir Pak
Biasanya memang timing penanaman cabai di sini itu timingnya harganya pasti di puncak-puncaknya. Bulan 1, bulan 2 itu puncak-puncaknya. Alasannya kenapa kok puncak harga baik di bulan-bulan tersebut? Karena lahan di bawah itu pasti bongkar, Pak, untuk ditanami tanaman pangan, padi dan sebagainya. Nah, momen-momen tersebut kita manfaatkan. Kebetulan pas musim hujan itu adalah di lokasi Ngelopang mulai nanam. Jadi Januari, Februari panen, ya, pas. Dipaskan pada waktu kita panen itu harga pas bagus. Pakai strategi. Iya, strategi. Itu perlu kita pikirkan juga. Canggih juga. Manajer. Bisa jadi besok itu Pak Bibit bisa jadi apa ya? Manajernya cabai Siostafi. Bisa jadi loh, Pak, ya kan? Kaputan kan? Dikelola sendiri kan gitu kan. Ada koperasi. Di koperasi. Nih. Koperasi apa? Bibit Siostafi. Ya. Namanya Pak Bibit, varietasnya Siostafi, maksudnya gitu. Oke, baik Pak, ini sangat-sangat menarik. Kalau secara dari genetik sendiri, Mas Panca atau Mas Heru itu, Siostafi ini memang apa ya? Memang mempunyai ketahanan terhadap virus, kemudian apa? Kalau perawatannya bagaimana? Perawatan Siostafi, mohon maaf, saya tanya ke petugasnya. Perawatan Siostafi dibandingkan dengan cabai yang lain tuh lebih mudah atau lebih banyak atau lebih susah untuk perawatan sendiri, dari mulai semai terus tanam sampai perawatan untuk apa itu pasca apa itu tumbuhnya itu atau bagaimana? Untuk mungkin saya yang jawab ya, Pak. Ya, monggo. Monggo. Untuk secara umum untuk perawatan, untuk pemeliharaan itu sebenarnya kurang lebih sama. Sama ya. Mungkin malah lebih ringan. Ada yang bedanya? Ya, betul. Karena kita kan di Siostafi itu sudah memiliki ketahanan genetik di tahan virus, tahan kuning. Otomatis penggunaan, jadi kan untuk penanggulangan Gemini virus ini itu biasanya pakai insektisida untuk menghilangkan kutu-kutuan. Betul, ya. Nah, otomatis penggunaan tersebut juga dipakai, cuma kan dengan dosis yang lebih rendah. Otomatis dosisnya lebih rendah, harganya juga lebih murah. Kan gitu. lebih mudah perawatan, Pak, karena tidak banyak hama maupun yang penyakit tadi. Iya, betul. Itu perawatannya lebih mudah. Istilahnya kita agak biarkan saja, agak santai, nggak mengapa karena sudah tahan ya. Daripada yang lain tuh harus semprot, ribet kan ya. Iya. Itu kan susah perawatannya ya. Ibarat bayi, Pak ya. Bayi kita punya anak 2, yang satu itu ya saya ibaratkan namanya Panca, anak saya ya. Anak Pak Kumis namanya Panca, namanya satu Heru. Kalau Heru itu orangnya tinggal dikasih jajanan dimakan sendiri. Kalau Panca ini agak susah nih, harus disuapin, dilembutkan lagi, nangis lagi, ini agak susah kayaknya. Ibaratnya begitu ya. Tapi nek Panca yang ini enggak. Mudah-mudahan. Betul yang dibilang Mas Panca tadi. Saya menambahkan dalam segi perawatan memang sangat mudah. Dari segi insektisida tadi lebih ringan ya, lebih ringan memang betul. Terus kedua masalah pemupukan, Pak, itu enggak terlalu doyan pupuk banyak. Jadi kita kan lebih irit akhirnya biaya untuk penanaman sios ini. Tidak rakus pupuk. Enggak rakus pupuk, Pak. Kalau misalkan orang seperti kita nggak rakus makanan ya, nggak tahu kalau sebelah kirinya Pak Bit. Soalnya badannya kan agak gede sendiri kan. Iya. Terus dari penyemprotan insek tadi juga melambat 2 hari masih toleran, aman-aman saja. Karena sudah tahan virus, Pak. Jadi kita kadang-kadang faktor di lapangan kan katakan tenaga kan kadang-kadang nggak siap, akhirnya mundur 2 hari masih aman seperti itu. Toleran ya. Ibaratnya kalau orang itu kalau sakit itu belum diperiksakan minum obat sudah oke ya, atau besok masih tahan ya. Kalau yang lain nggak segera diperiksakan ya. Sebabnya sudah saya lakukan di lapangan, khususnya di lahan saya sendiri. Kan jatuh tempo kan 5 hari sekali seharusnya, tapi ini mundur 7 hari, nggak apa-apa. Iya, karena tenaga sekarang itu misalkan Pak, kita kan bermasyarakat ya Pak. Kadang-kadang kita mau aplikasi semprot tuh
tetangga punya kerja, Nah, ya kita mau mosok ya kan enggak? Itu betul, Ya, itu betul. kan. Terus Hal-hal saudara seperti itu. ada yang sakit kita Nah, harus ya, sok, sehingga betul. mundur. Iya. Tenaganya juga masih dibutuhkan di Butuhkan sana. lain. Nah, seperti itu kendala-kendalanya. Di saat toleran walaupun mundur tidak masalah. Enggak masalah. Satu kelebihan lagi Iya, di situ. dibanding dari Siostafi ini tadi ya. Iya. Siostafi itu banyak kelebihan ternyata, termasuk pada saat aplikasi yang seharusnya hari ini mundur 1 hari, besok atau lusa aja Masih aman. bertahan. Oke. Berarti secara ketahanan secara generik yang saya tanyakan tadi berarti benar-benar teruji ya. Pak Bibit membuktikan sendiri. Ya oke Pak, ini kita tuh ngobrolnya, kalau saya turuti Pak, kita ngobrol itu bisa 2 hari 2 malam ini kita terkait. Hanya kita itu di depan kita hanya ada tulisan itu saja, nggak ada apa-apanya ini. Nggak ada apa-apanya. Bisa 2 hari 2 malam ya. Iya, Bisa iya. lagi kita podcast ketika Pak Bibit itu panen Siostafi. Ya, Siap, siap. ya. Nanti. Kita sediakan banyak di sini ya nanti Iya. ya. Nanti Mas Panca jangan diajak Pak ya. Nanti nggak bisa habiskan, Iya. ya, betul. Kita belum makan Nah, dia itu. udah 5 kali. Ya. Kenapa kita selalu bully Mas Panca? Karena di antara 4 orang itu dia yang paling gemuk kayaknya. Iya. Saya tahan ini Pak. Baik Mas Heru, Mas Panca, Pak Bibit, terima kasih atas bincang-bincangnya, atas ngobrolnya. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat. Amin. Sebelum kita tutup, masih ada beberapa pertanyaan. Yang satu, itu saya minta tips untuk petani cabai yang di daerah lain yang menonton kita. Itu tipsnya yang kalau dari Pak Bibit sendiri itu untuk petani-petani cabai yang lain itu bagaimana supaya meniru Pak Bibit sukses menanam Siostafi, itu tipsnya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Kalau saya rekom tetap harus nanam varietas Siostafi ya Pak. Karena dalam hal perawatan mudah, terus apalagi sudah tahan virus. Ya jaminan panen. Kalau sudah kena virus kita loyo, apalagi ini sudah dijamin kan kita semangat lagi kan begitu. Pasti bayangan kita nanam Siostafi itu pasti berhasil kan begitu. Kendala yang sangat ngeri terhadap petani itu adalah virusnya itu. Kalau kendala-kendala penyakit lain masih kita bisa kendalikan dengan obat-obat lain gitu. Terus mungkin antisipasi, mungkin perawatan, mungkin masuk trichoderma dan sebagainya. Di umur-umur berapa kita schedule-kan dengan rutin, mungkin kita akan bebas dari keberhasilan itu. Terus untuk teman-teman petani khususnya Desa Ngelopang, umumnya seluruh Indonesia, kami harap untuk menanam Siostafi dari produk kapal terbang kan begitu. Bukan pesan sponsor kan Pak? Bukan. Saya yakin itu karena dari segi pendapatan dan sebagainya lebih menjanjikan, terbukti. Apalagi dari produksinya aja sudah banyak. Terus dari buahnya keras, terus tahan untuk kirim jarak jauh dan sebagainya. Beratnya lebih bobot, warnanya semringah, glowing, merah mengkilat, menyala, seperti itu. Nah, seperti itu. Pokoknya intinya untuk Siostafi ini tidak bisa diragukan, Pak. Tetap jadi andalan ya Pak ya. Untuk solusi. Oke, ya berarti yang belum tanam Siostafi, tanamlah Siostafi. Yang sudah Siostafi, jangan lain. Itu dari Pak Bibit ya. Kalau dari petugas, Mas Heru aja deh. Yang ngomong tipsnya gimana? Secara pesan dari petugas sendiri kapal terbang ini kepada petani-petani cabai yang belum ke Siostafi, tipsnya apa? Gimana Pak? Mungkin apa ya Pak? Untuk ayolah beli Siostafi ya. mau panen pakai Siostafi. Sudah. Pengen panen, tanam Siostafi. Ya. Pengen gulung kuming, tanam yang lain. Ada pesan nggak tadi? Ayo. Ya, kalau kita tutup. Mungkin bukan pesan ya Pak. Apa? Ya, menurut saya tidak ada alasan untuk tidak tanam Siostafi. Kenapa? Soalnya kita sudah dibantu dengan keringanan, sudah
anti virus kuning. Kenapa masih pakai yang lain? Belum tahan virus kuning lah gitu. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Soalnya momentum itu saya lihat ya hanya sekali. Jadi kalau Iya, kita betul. tunda-tunda nunggu yang lain sukses, Iya betul. kita sendiri yang belum sukses. Hidup adalah pilihan. Kita sendiri yang memilih. Menentukan. Pesan sponsor. Pengen sukses, nanam sios tapi. Oke, saya tambahin dulu ya. Pokoknya kalau tanam sios tavi itu sios panen. Ya. Sios kan, iya bahasa Jawa itu sios. Nah, itu doa loh Pak. Sios berarti sido jadi. Berarti jadi sukses. Kalau mau panen, ya pakai sios tavi. Kalau yang nggak pakai itu sios gulung kuming kan. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Bibit, Mas Panca, Mas Heru atas waktunya, atas bincang-bincangnya. Saya rasa obrolan kita itu menarik sekali Pak, berbobot sekali, manfaat sekali karena yang kita sampaikan berdasarkan fakta. Kenyataan yang sudah dilakukan dengan kondisi di Ngelopang, umumnya Parang, umumnya lagi Magetan. Secara umum itu dengan kondisi yang sangat-sangat panas di bawah normal yang ekstrim, yang ternyata dengan penggunaan varietas cabai sios tavi ini masih mampu bertahan dan petani tidak was-was gagal panen. Iya. Jadi sios panen. Ya, bukan sios bangkrut. Sios panen. Oke Pak, Bapak-bapak sekalian, terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Amin. Sukses. Amin Pak. Amin. Siap. Tambah banyak laris manis ya. Amin. Mas Heru sama Mas Panca. Sekali lagi terima kasih. Sahabat Bisi, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita membahas seputar cabai sios tavi yang memang secara fakta memang tahan virus dimanapun apapun kondisi lingkungannya. Semoga obrolan kita, bincang-bincang kita bisa menginspirasi dan memberikan manfaat bagi sahabat Bisi dimanapun berada. Ikuti edisi berikutnya tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, serta nyalakan loncengnya agar sahabat Bisi tidak ketinggalan podcast P3K kesayangan kita ini. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Bisi Sahabat Petani. Ingat Bisi, ingat Pak Kumis. Ingat Pak Kumis, ingat Bisi. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.